Hai. Halo, silakan duduk. Oke. Selamat siang, ini dengan Mas Naufal ya? Dia novel. Oke, yang itu yang habis ngechat saya kemarin. Ya kemarin malam. Oke. Ini pertemuan pertama kita ya, kebetulan. Walaupun udah kenal, barangkali bisa saling memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Mas. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinda Ilmiradi Asma, bisa dipanggil Afin atau Afinda, bisa dipanggil Mbak, Kak, Bu, atau gimana, terserah Mas Naufalnya sendiri. Kebetulan saya adalah mahasiswa aktif bimbingan dan konseling yang sekarang lagi dikejar tugas. Kalau Masnya? Sibuk ya. Ya sesuai yang mbaknya panggil tadi, saya Novel Alamsyah. Biasanya dipanggil Novel. Novel juga Novel. Bisa panggil Mas Naufal gitu gak, Bang? Boleh. Aku masih sekolah. Iya. Sekolah di mana? Aku sekolahnya sekolah paket, bukan kayak sekolah-sekolah formal yang lain. Oh, sekolah paket. Kalau boleh tahu, kenapa milih sekolah paket? Jadi dulu aku awalnya di SMK. Oh, di SMK. Iya, aku nggak langsung ambil paket. Nah, kebetulan di SMK ini aku terdrop out. Oh, gitu. Dan akhirnya setelah berpikir kesekian kalinya, aku milih buat ngambil paket. Gitu. Jadi aku sekolah di situ. Tetap ini ya, tetap melanjutkan pendidikannya gitu. Iya sih, tapi kayak bukan sekolah gitu. Mungkin belum kerasa gitu kali ya. Atau gimana? Nggak tahu ya, katanya turun temurun emang kayak gitu sih. Beneran kayak sekolah yang nggak sekolah gitu. Oh gitu. Cuman buat ijazah doang, formalitas. Kalau boleh tahu Mas Naufal ini kelas berapa berarti? Hitungannya kelas 3. Oh, kelas 3, kelas Iya. 12 ya? 12. Oke. Umurnya? Umur berapa? Aku mau 18, tahun ini 18. Mau 18. Wah, kalau saya 19. Berarti kita itu ya, beda berapa tahun? 1 tahunan ya? Iya, 1 tahun. Oh, berarti kalau gitu bisa lebih santai gitu ngobrolnya. Oke, Mbak. Tadi habis dari mana? Dari rumah sih. Oh, langsung ke sini. Iya. Nggak ada kegiatan lain. Nggak ada, soalnya tadi aku baru bangun tidur juga. Terus kebetulan hari ini kosong. Oh, hari ini kosong. Berarti habis ini ada kegiatan juga atau mau kemana gitu? Mungkin nanti malam sih buat belajar. Kebetulan aku lagi nyiapin UTBK. Oh, mau UTBK. Saya dulu juga masuk di UM juga jalurnya UTBK. Tuh. Nah, kan kita baru pertama kali ketemu nih. Dan itu juga saya belum tahu nih Mas Naufalnya udah pernah konseling atau belum. Konseling. Kalau konseling belum pernah sih, mungkin biasanya cuma sekedar cerita-cerita ke temen doang. Oh gitu. Jadi nggak langsung sama konselor gitu. Oh, ini pertama kalinya berarti ya. Oke. Kalau gitu saya jelasin dulu ya sebelum kita masuk benar-benar ke sesi konselingnya. Saya mau disclaimer dulu bahwa di sini nanti kita akan berdiskusi, kita bakal sharing-sharing soal peristiwa atau hal-hal yang dialami sama Mas Naufal. Dan karena ini adalah sesi diskusi dan sharing, saya tidak bisa memberikan saran secara langsung atau memberikan solusi gitu kepada Mas Naufal terhadap apa yang sedang Mas Naufal alami, tapi kita bakal bareng-bareng nih cari jalan keluarnya gimana. Oke. Bisa Ya, bisa. Oke. Dan Mas Naufal juga nggak perlu khawatir karena di ruangan ini cuma ada saya dan Mas Naufal, dan saya sebisa mungkin akan menjaga apa yang saya dengar gitu.
Baik. Dan sepertinya saya membutuhkan catatan mengenai closing kita hari ini. Jadi saya ingin meminta izin kepada Mas Novel untuk membuat catatan gitu. Tapi Nggak apa-apa. boleh. Boleh dong. Oke, untuk arsip saya sendiri, jadi tidak akan disebarluaskan kemana-mana. Iya. Kalau tertulis kan jadi lebih enak juga. Oh gitu. Oke, makasih ya pengertiannya. Nah, kira-kira enaknya berapa menit nih kita konsumnya? Berapa ya? 40 menit, 45 menit, bebas sih. Oke, mungkin kita efektifkan di 40 sampai 45 menit ke depan ya. Oke. Oke, gimana? Duduknya udah enak? Nggak tahu ya, udah sih. Kalau belum enak di itu Ya, aja. kan nanti berubah gitu. Oh, gitu. Oke, gimana udah siap buat sharing-sharingnya? Udah. Oke, kalau yang siap bisa kita mulai ya. Boleh. Oke, jadi apa nih yang membawa Mas Novel sampai menghubungi saya? Jadi saya punya problem personal gitu. Problemnya kesulitan atur jadwal. Oh, selamat Iya, aku nggak bisa ngimbangin apa yang aku lakuin gitu. Karena fokus saya banyak. Seperti itu. Iya, jadi nggak bisa fokus ke satu hal. Fokusnya nyebar gitu. Fokusnya nyebar. Ada berapa emang fokusnya ini? Ada tiga. Tiga itu dari aku sekolah, terus aku yang ngurus organisasi, sama satunya aku belajar UTBK. Oh, Tiga-tiganya ini masih belum bisa aku samaratakan gitu, jadi nggak imbang. Ada yang di atas, ada yang di bawah, bahkan ada yang nggak jalan. sampai ada yang gak jalan ya? Iya. Oke, Mas. Bisa diceritain lebih lanjut nggak tentang kegiatan-kegiatannya tadi itu? Enaknya mulai dari mana dulu? Terserah dari mana? Dari yang apa ya? Yang nggak jalan. Iya, apa tuh? Kalau yang nggak jalan mungkin sekarang sekolah saya. Wah, justru sekolahnya. Iya, sekolah. Kan sekolah saya temannya non formal. Jadi sekolah saya tuh jarang ada gurunya. Jadi kalau masuk tuh kayak sia-sia. Akhirnya aku nggak masuk gitu. Hitungannya nggak ada progres ya. Jadi saya anggap nggak jalan. Tapi tetap saya udah pasti dapat ijazah. Jadi santai-santai aja. Oh gitu. Terus apa ya? Ada organisasi gitu. Jadi aku berdua sama temanku bikin organisasi dengan modal nekat doang. Dan sekarang udah lumayan gitu anggotanya. Jadi sekarang apa ya? Kayak susah gitu. Gimana susahnya? Organisasi itu ada 13 anggota buat sekarang, dan dari 13 itu masih belum solid. Nah, belum solid ini karena aku nggak bisa fokus ke mereka doang. Kayak yang aku bilang tadi, fokus saya nyebar gitu. Jadi di organisasi ini juga nggak maksimal. Apa bisa dibilang kalau Mas Novel ini punya tanggung jawab yang besar terhadap organisasi tersebut atau yang seperti apa? Tanggung jawab, iya benar sih. Tanggung jawab penuhnya ada di saya. Soalnya saya yang bikin. Oh, benar gitu. Iya, paham. Iya. Dan 13 ini belum semuanya punya antusias yang sama gitu loh. Jadi kayak kesulitan buat ngatur, buat apa ya,
menyatukan 13 otak jadi satu tuh belum bisa. Iya, banyak ya. Ya banyak. Hmm. Nah itu PR saya sekarang. Terus ada satu fokus lagi yang beneran jadi yang paling berat. Yang mana? Itu belajar. Belajar UTBK tadi. Ya, dan sekarang posisinya kurang 1 bulan lagi buat UTBK. Oh iya, betul, kurang 1 bulan. Terus saya sadar kalau saya belum banyak belajar gitu. Jadi sekarang saya kebingungan dan aku mikirnya selama ini kemana aja gitu. Oke. Itu yang paling berat. Kalau menurutnya Mas Novo, selama ini kemana aja? Selama ini tuh ya tuh kebagi semua fokus saya. Jadi belajarnya nggak maksimal, belajarnya juga jadi nggak konsisten gitu. Terus kebetulan lagi, oh ya ini saya belum bilang, saya juga nyari kebutuhan sehari-hari lah buat makan gitu. Oh. Nah itu masih berhubungan sama organisasi saya, soalnya customerku itu kebanyakan dapat dari organisasi itu. Oh iya. Dari relasinya organisasi. Nah, di dalam organisasi nyambi buat Iya. kerja juga. Nah kerja itu juga menjadi fokus gitu loh, yang termasuk nyebar juga. Terus organisasinya itu juga berat. Itu yang bikin aku kemana-mana. Terus aku kadang apa ya, keseringan self reward. Self reward. Ya kayak jalan-jalan sendiri, pulang sendiri, beli makan atau kemana aja gitu. Itu kan hitungannya juga bawa waktu. Oh seperti itu. Ya aku baca nyita waktu buat belajar. Oke. Lalu pada akhirnya yang terjadi itu gimana sih Mas? Yang terjadi apa ya? Tiga-tiganya. Berapa tadi? 3 apa 4? 4 baca. Nah, itu gak bisa maksimal semua. Kalau gak bisa maksimal, Apa itu juga membawa ketidakpuasan tersendiri terhadap apa? Mungkin hasil kerjanya, Iya. hasil belajarnya juga gitu. hasil belajarku yang gak maksimal bikin kecewa, gak puas sama diri sendiri. Tapi itu juga kesalahanku. Nah di organisasi juga ada kecewa gitu, misal aku lagi public speaking atau lagi apa ya, menjadwalkan sesuatu, itu selalu nggak bisa maksimal gara-gara di otakku ini banyak pikiran. Terus yang sekolah ini kan saya jarang masuk juga, itu kadang ke distract sama organisasi, bukan karena nggak ada guru doang. Terkadang tuh saat ada jadwal organisasi dan tabrakan sama sekolah aku lebih milih organisasi daripada sekolah aku. Jadi kayak ya terbuang gitu sekolah. Terus aku mikir ngapain aku nggak ngutamain sekolah aku dulu gitu. Gitu ya. Ternyata membawa overthinking juga. Iya. Itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari nggak? Enggak. Seperti apa? Kayak apa ya? Jam tidurku, terus jadwal makanku itu nggak teratur semua. Itu kan sehari-hari itu kan. Iya. Bener kan? Iya, benar. Iya. Yang paling parah sih jam tidur. Sampai mengganggu kesehatan nggak itu? Kesehatan ganggu sih.
banyak efeknya gitu. Udah ada yang dirasakan? Aku kalau dampak-dampaknya dari banyak kegiatan itu mungkin paling parah demam. Oh, demam. Ya, entah itu karena kecapean, kehujanan, atau sakit perut karena aku nggak makan. Oh, asam lambung. Nah, Aku juga punya asam lambung. kayak gitu yang saya rasakan. Oke. Tadi saya juga dengar kalau ada kegiatan yang pada akhirnya juga jadinya ditinggal gitu karena ada tanggung jawab lain. Maka Ya. itu artinya Mas Novel ini merasa belum oke gitu dalam memprioritaskan dari beberapa hal tadi. Oh iya, belum. Hmm. Aku gimana ya? Aku punya sifat yang gak enakan gitu. Mm-mm. Jadi misal ada jadwal organisasi, Mm-mm. ini jadwal sekolah aku tabrakan gitu. Nah, aku nganggep yang organisasi ini kayak rumah aku sendiri gitu. Jadi kalau aku nggak dateng, aku kayak nggak enak gitu. Oh, mungkin juga ada rasa-rasa apa ya tanggung jawab yang besar tadi karena Mas Novel ini ternyata juga Iya. foundernya juga sama Iya. temannya tadi kan ya. Ah, Seperti itu. Ya bisa dipahami ya kan ketika kita udah memulai sesuatu kalau kita nggak andil di dalam kegiatan atau hal yang kita mulai tadi juga rasanya pasti ada yang kurang gitu. iya. Ya, saya tahu sih rasanya. Kayak gitu. Oke. So, jadi kalau Mas Novel ini punya banyak sekali kegiatan seperti organisasi, terus sekolah juga walaupun non formal ya. Lalu ada kewajiban belajar buat UTBK dan termasuk ke finansial kerja yang digabung sama organisasi tadi. Dan itu membawai Mas Novel yang susah untuk mengatur jadwalnya, susah mengatur waktu, susah membuat skala prioritas gitu ya. Dan pada akhirnya mau nggak mau ada yang ditinggalkan, kalau enggak dikerjakan semua tapi setengah-setengah gitu. Iya. Oke. Dan ternyata itu juga mengakibatkan beberapa hal ya Mas ya. Ada yang tadi jarang makan, terus pola tidur, sampai ada yang sakit gitu. Oke, seperti itu. Jadi mungkin bisa kita fokuskan untuk membuat jadwal baru mungkin ya untuk Mas Novel. Iya, itu yang saya butuhin. Oh, oke, ternyata itu yang dibutuhin. Oke, gimana kalau ini saya mau menawarkan Mas Novel mengenai suatu teknik. Jadi di dalam konseling ini kita bakal coba namanya teknik self management gitu. Dan di dalam self management ini ada self monitoring. Sebelumnya Mas Novel udah pernah dengar soal self management? Oh, self management. Berarti buat diri sendiri? Iya. Belum sih. Aku belajarnya buat uang doang. Oke. Ya, jadi self management itu adalah sebuah kegiatan, namanya aja manajemen diri, memanage diri sendiri, jadi pengelolaan diri gitu. Jadi nanti kita akan membuat sebuah skala prioritas dulu mengenai kegiatan-kegiatannya, lalu kita akan memanage, maksudnya mengelola dirinya Mas Novel di dalam jadwal tersebut. Dan kita imbangi dengan self monitoring. Jadi self monitoring ini adalah sebuah cara yang akan mengimbangi si self managementnya. Jadi kita akan melihat nih rencana-rencananya dalam waktu yang berkelanjutan gitu. Dan itu dimonitor sendiri oleh Mas Novel dan nanti akan dibantu dari saya. Gitu.
Boleh. Oke. Untuk jadwalnya sendiri, Mas Nafa udah pernah coba atau belum? Maksudnya kayak bikin jadwal hidup itu sendiri gitu? Bikin jadwal, ya pernah, mungkin cuma nggak maksimal aja Nama semuanya karena? karena tabrakan itu tadi. Atau ada hal lain gitu? Hal lainnya seperti apa? Kayak senang-senang, ya itu self reward yang sangat mengganggu. Oh, gitu ya. Sebelumnya selain main ada apa lagi? Aku biasanya gambar, Oh, gambar, hobi ya. jadi coret-coret buku gitu. Oh, iya, oke. Mungkin untuk handphone atau gadget itu juga mengganggu. Kalau handphone nggak terlalu, tapi biasanya juga ganggu sih. Cuma bukan yang tergantung sama sosial media itu, Oh, cuma chattingan aja. Tapi itu juga kita waktu. Oke. Oke, kalau gitu bisa kita masukin ke distraksi juga ya. Handphone, gambar, main. Main-mainnya nih main keluar kan? Ya keluar. Oke, lalu kalau dulu perencanaannya Mas Nafa gimana? Perencanaan dari awal aku sekolah paket. Sebelumnya kan aku milih paket tuh gara-gara lulusnya tepat waktu, maksudnya sama kayak angkatan gue yang sekarang. Terus bisa dilanjutin ke jenjang selanjutnya kuliah. Dan aku udah ngincer UTBK waktu itu. Di hari itu aku udah bikin jadwal buat sehari-hari. Jadi aku bikin jam dimana aku belajar dari jam berapa sampai jam berapa, terus aku setelah itu ngapain aja itu apa ya, Senin sampai Jumat lah yang belajar itu. Nah, satu minggunya ini aku pakai bebas gitu. Nah, di hari biasa tadi jam-jam belajarku, setelah belajar itu pengennya aku pakai buat apa ya, buat urgent kayak misal aku ada kesalahan atau apa gitu, buat ngisi waktunya. Udah, terus sekolahku kan ini malam. Oh, malam. Iya, jadi Senin, Selasa, Rabu itu 3 hari sekolah. 3 hari mulai malam jam 7 sampai jam 9, 2 jam lah. Terus jam belajarku itu waktu itu pengennya dari sore aja, dari jam 3 sampai jam 6 gitu. Udah, terus jam 7 aku sekolah. Nah, sebelum jam 3 atau setelah aku sekolah itu biasanya aku pakai buat cari sampingan. Udah, terus misalnya organisasi ini aku pakai rata-rata hari Jumat Sabtu Minggu. Nah, itu nggak jalan. Enggak. Soalnya kayak tabrakan gitu. Ternyata ada situasi yang nggak terduga gitu ya. Ya kayak aku sekolah jam 7 malam kan. Terus tiba-tiba temanku ngadain rapat jam 7 malam. Aku datangnya ke rapat yang itu. Jadi aku nggak sekolah. Udah. Terus ada lagi misal hari besoknya jam 7, hari jadwal sekolah. Terus ada klien yang ngajakin aku ketemuan gitu. Aku milih nemuin kliennya
Oh gitu ya. Soalnya gini, sekolah aku tuh mau aku nggak masuk, mau aku ngapain juga tetap dapat ijazah. Dan sekali aku masuk, materinya itu udah aku pahamin semua. Ah gitu. Ya, jadi aku lebih pilih yang lain gitu. Jago Kayak- nih berarti. Kayak sayang gitu sih. Hmm. Hmm. Terus apa ya? Apa? Itu tadi aku sering main. Jadi aku ninggalin belajar, aku ninggalin makan, aku nggak tidur, nggak pulang. Oke gitu ya. Iya, Mas. udah jalan semua. Oh gitu, gimana kalau kita mulai dengan skala prioritas dulu? Apa nih yang mau diprioritasin sama Mas Novel? Kalau dilihat-lihat yang urgent banget tadi yang UTBK itu ya, yang 1 bulan itu tenggatnya, itu bisa kita taruh nomor 1? Iya bisa. Oke. Kan itu yang paling penting. Oke, di UTBK. Lalu setelah UTBK nih, itu ada tadi yang antara sekolah sama organisasi sekaligus bekerja. Itu mana dulu yang mau didahulukan? Aku lebih ke organisasi kan. Benar, Iya. nggak apa-apa. Go. Oke, kenapa nih kok organisasi dulu daripada sekolah? Soalnya di dalam organisasi itu walaupun kinerjanya nggak maksimal, aku udah dapat beberapa dampak positif gitu. Jadi aku lebih pilih. Terus ngasilin duit juga. Oh iya. Kalau sekolah, ya aku nggak dapet apa-apa. Maksudnya nggak dapat apa-apa ya? Kayak nggak ada materi baru yang perlu aku pelajarin gitu. Oh, sepertinya sekolahnya juga nggak ya gimana gitu ya? Enggak, sekolahnya tuh kayak sekolah yang nggak sekolah. Dan di situ tuh aneh-aneh. Mas Nova juga tadi bilang kalau ternyata apa yang diajarkan juga udah Mas Nova pelajari gitu ya. Iya. Kayak materiku kelas 1, bahkan materi di SMP dikeluarin lagi. Ah gitu. Iya, jadi aku kayak set gitu. Kadang malah aku yang ngajarin anak-anak. Oke. Jadi kita fokus di UTBK dulu kalau gitu. Ya, Oh ada organisasi sekaligus cari duit. ya pekerjaan. Lalu ada sekolah non formalnya gitu ya. Oke, deal. Ya, deal. Nah, kalau dilihat-lihat, jadi kan sekolah non formalnya ini dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ya. Berarti Mas Novel ini paginya free kan? Free. Dan itu sekolahnya berapa hari? 3 hari. 3 hari dari Senin sampai Rabu. Ya. Oke, kalau gitu gimana kalau yang pagi itu dipakai buat belajar UTBK? Bisa kayaknya. Dalam kutip tidurku udah oke. Ya, nanti bakal ngiring jam tidurnya juga. Oke, gimana nih enaknya dari pagi jam berapa sampai jam berapa nih buat UTBK-nya? Kalau buat nyari aman mungkin jam 8 atau enggak jam 9. Jam 7 tuh ke pagi. Jam 9 kayaknya terlalu siang, berarti jam 8 ya. Jam 8 ya? Jam 8 sampai Jam berapa ya? Berhubung kurang 1 bulan lagi mungkin aku bikin lama belajarnya. boleh. Sekitar 6 jam lah. Kalau 6 jam berarti sampai jam 2 siang. Ya. Ya, belajar yang banyak tuh bagus ya, rajin gitu. Tapi juga harus diimbangi sama istirahat. Ya.
jadi harus tetap ada istirahatnya. Saya mau nawarin ke Mas Naufal nanti UTBK, belajar UTBK-nya itu pakai sebuah metode. Jadi nanti setengah jam belajar, terus 10 menit istirahat, nanti berlanjut setengah jam belajar lagi, 10 menit istirahat lagi. Gitu gimana? Boleh. Oke. Oke, lalu ada sisa waktu dari jam 2 lebih sampai sebelum jam 7. Nah itu kan waktu yang banyak gitu kan ya. Mungkin bisa dibuat agensi organisasi atau melayani customer. Oh, berarti nanti kita ambil organisasi sama kerjanya berarti di setelah belajar Setelah UTBK belajar. itu. Ya, tapi sebelum sekolah ya. Iya. Oke. Nah, itu untuk hari Senin sampai Rabu. Ada sisa hari selain weekend itu ada Kamis sampai Jumat. Gitu. Kan di hari Kamis sampai Jumat Mas Novel nggak ada sekolah formal ya? Berarti gimana kalau yang paginya tetap belajar seperti biasa, lalu ada yang organisasi dan yang malam itu diisi gimana? Organisasinya juga jamnya sama atau mau ditambahin? Kalau organisasi itu nggak konsisten setiap hari gitu, jadi nggak masalah waktunya segitu udah cukup. Oh gitu. Lalu sisa waktu malam yang jam 7 sampai jam 9 sisanya? Kalau dilihat dari urgensi saya kayaknya dipakai belajar lagi oke. Oh, dipakai belajar lagi, bener ya? Nggak apa-apa. Yo. Oke, berarti gimana kalau yang pagi itu dipakai buat belajar materi gitu? Iya, materi sama latihan soal, malamnya buat trial. Oh, udah ada tujuan terakhir ternyata. Oke nggak? Oke, Bapak. Oke, Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat udah ada jadwalnya. Sisa weekend kan nggak mesti terus-menerus di-push gitu kan belajarnya. Gimana kalau di weekend ini buat reward ke diri sendiri, jadi Mas Novel bisa ngelakuin anything you want, misal nonton film, main sama teman-teman, main keluar, atau ngelakuin kerjaan nyuci atau apa gitu, itu bisa dilakuin di weekend. Gimana? Cocok. Gitu ya? Iya boleh. Buat istirahat juga kan. Oke, berarti buat reward. Nah, ini jadwalnya udah oke, tapi karena Mas Novel ini punya distraksi yang cukup nggak oke ya? Itu gimana kita monitoringnya? Gimana ya? Mau coba journaling? Journaling. Jadi bikin laporan sehari-hari gitu. Boleh. Mau laporannya bentuk narasi atau nanti dicentang-centang aja jadwalnya, atau seperti apa juga boleh. Jadi itu bentuk buat memonitor apa sih yang udah aku lakuin, apa sih yang enggak gitu. Udah sesuai sama jadwalku sebelumnya atau belum gitu. Gimana? Boleh. Nanti jurnalnya mau Mas Novel tulis sendiri gitu atau saya buatin tulisnya atau seperti apa enaknya ini? Nanti aku bikin dulu deh, terus aku tanyain ke rumahnya. Oke, boleh. Udah oke apa belum? Misal nih, aku nggak ngelakuin satu jadwal gitu, lewat satu gitu. Itu gimana? Nah,
kita pakai punishment. Gimana? Mas Nafa Punishment? tahu dong punishment itu apa? Harus banget ya. Itu dalam bentuk kontrol dirinya Mas Nafa juga. Jadi dengan adanya punishment ini nanti saya harap Mas Naufal akhirnya mau mengerjakan jadwal-jadwalnya dengan lebih baik lagi. Oke, kita sepakatin nih punishmentnya kira-kira seperti apa? Apa kita kurangin apa rewardnya atau gimana? Gimana ya? Kan aku biasanya reward buat diriku sendiri kan keluar rumah. Bikin aja aku nggak bisa keluar rumah gitu. Jadi enaknya gimana? Apa ngegantiin weekendku jadi kayak hari-hari biasa gitu? Boleh? Jadi Sabtu Minggu aku tetap belajar. Oke, tapi kita ambil satu harinya aja ya. Jadi biar hari, Satu doang berarti? ya biar nilainya bisa tetap dipakai istirahat gitu. Boleh? Kita ambil hari Sabtu. Jadi punishmentnya adalah jika Mas Naufal nggak melakukan jadwalnya, nggak konsisten dengan jadwalnya, setelah kita lihat dari monitoring di jurnalnya, nanti di weekend Mas Naufal bakal kehilangan satu hari buat hari bebas. Itu oke? Oke. Deal? Deal. Beneran ya? Iya. Berarti ini bentuk apa? Bentuk komitmen gitu? Bentuk perjanjian kita berdua? Jadi nanti Mas Naufal harus membuat journaling mengenai kegiatannya, termasuk ke jamnya juga kalau bisa, dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu di pertemuan yang selanjutnya kita akan lihat dan kita akan evaluasi nanti kira-kira konsisten atau belum. Nanti kalau belum konsisten dan ada yang dilanggar, ya tadi Mas Naufal bakal kehilangan waktu hari Sabtunya. Boleh. Oke, udah sepakat ya? Ya. Atau Mas Naufal perlu dibuatkan perjanjian tertulis? Tertulis ya? Lebih oke deh kayaknya kalau tertulis. Oke, gitu ya. Kalau gitu nanti bakal saya buatin file gitu, nanti bisa Mas Naufal tanda tangani gitu, mau? Boleh? Oke, boleh. Nanti bakal saya kirimkan lewat nomornya Mas Naufal. Oke. Oke, nah karena kita udah deal nih, saya harap nanti Mas Naufal bisa melakukan rencana-rencananya yang udah kita buat. Nanti saya juga bakal bikinin catatan jadwalnya gimana detailnya. Dan Mas Naufal juga perlu tahu bahwa Mas Naufal misal berbohong dalam jurnalnya, dalam self monitoringnya supaya nggak dihukum, Mas Naufal bakal merasakan sendiri nih konsekuensinya apa. Ya konsekuensinya ya mungkin something yang bakal berantakan lagi gitu. Jadi saya harap kerjasamanya Mas Naufal supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oke, semoga kegiatan-kegiatannya Mas Naufal bisa berjalan lebih lancar lagi karena adanya rencana-rencana ini, dan semoga bisa lebih konsisten lagi gitu. Iya, semoga. Semoga. Ya, saya melihat saya mendengar jadwalnya Mas Naufal yang cukup banyak ini juga merasakan gimana beratnya ya. Soalnya juga saya ngerasain capeknya banyak sekali. Ada tanggungan TBK, terus ada sekolah, ada organisasi yang sekaligus buat cari uang juga gitu. Tapi anehnya saya masih bisa nyampe. Berarti jago dong. Enggak, akunya aja yang
parah. Nah, nanti kita monitoring nih pakai jurnal-jurnalnya gitu. Karena ya saya juga ngerasain sibuknya ya rewardnya gitu. Soalnya saya juga mahasiswa, jadwalnya juga lumayan lah gitu. Dan ya, susah konsisten itu emang juga hal yang nggak bisa dipungkiri ya, susah buat dilakuin. Tapi kalau kita niat nanti pasti bakal bisa. Iya, susah sih. Soalnya saya kan tipe-tipe yang nggak konsisten, tapi sekali keluar tuh langsung ngeluarin energi banyak gitu. Nah, itu kenapa kita bikin manajemen tadi kan? Ya, kalau konsisten kan ketata gitu, set 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 Iya. set set. Kalau aku gitu. Gitu ya. Gimana? Pak, ada yang pengen dibahas lagi? Coba ya. Oke. Udah sore juga. Oke, iya. Kebetulan karena waktunya juga udah lumayan, jadi mungkin bisa kita akhiri. Boleh. Gitu. Iya. Terima kasih ya udah datang, udah nungguin saya, udah deal juga sama janjinya, sama rencananya tadi. So, ya. Nah, ngantuk. Iya, untuk belum tidur aku. Nah, ya semoga di sini bisa istirahat atau beberapa kali kalau ada kegiatan. Semoga lancar. Mungkin kita akhiri gitu aja ya. Terima kasih buat Mas Lupa. Sama-sama.